ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat ini kita sungguh bersukacita karena pada hari ini kita telah sampai pada pesta peringatan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun sampai saat ini kita masih menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berujung, yang belum kunjung berlalu dan berakhir, yang membuat kita harus mengikuti ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Namun, sukacita kita tetap di dalam Yesus yang telah naik ke surga tidak akan pernah surut.
Kenaikan Yesus ke sorga adalah bukti dan kepastian bahwa adanya tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu sorga. Kenaikan Yesus ke sorga meninggalkan pesan amat agung bagi orang-orang percaya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kami jemaat-Mu sungguh bersukacita pada hari ini untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan memberikan kepastian bagi kami yang percaya adanya tempat yang pasti bagi kami kelak, yaitu sorga. Walaupun sampai saat ini kami masih menghadapi masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19, namun sukacita kami tetap dalam Yesus yang telah naik ke sorga, dalam mengikuti ibadah pesta perayaan kenaikan Yesus ke sorga, dan siap untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Karena itu, seluruh jemaat Tuhan, marilah kita di dalam sukacita mengikuti ibadah pesta peringatan akan kenaikan Yesus ke sorga pada saat ini. Kita bernyanyi dari BNH nomor 97 ayat 1 dan 2. Kembali pada tahtanya, kekal dan maha kudus. Sembah dan puji penebus yang pulang pada Bapanya. Terpujilah namanya. Terbuka pintu gerbangnya bagi orang percaya menuju surga yang bakal tiada maut dosa. Dosamu diampuninya, semua dipikul olehnya. Muliakan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek,
tinggikanlah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungkanlah maknanya, Yesus naik ke surga, kita pun ikut juga ke surga yang bakal. Hayati firman-Nya, rencana selamat Allah bagi umat manusia yang digenapinya. Hukum Tuhan yang ditetapkan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini diambil dari Konfesi HKBP pasal 5, kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Dia juga memberikan bahasa, alat-alat musik, kesenian, dan pengetahuan kepada manusia sebagai alat manusia, dan juga aturan untuk memuji Allah, dan sebagai sarana untuk memelihara dan memperindah persahabatan antar manusia, agar melalui kebudayaan kerajaan Allah semakin besar. Tetapi kebudayaan yang bercampur kekafiran dan yang bertentangan dengan firman Allah harus ditolak. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air minum dan pernapasan manusia. Pencemaran lingkungan, bandingkan Mazmur 104 ayat 1 sampai 23. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
dosa, percayalah padanya. Allah-Mu lah memanggilmu, datang ke perjamuannya. Engkau dipanggil Allah-Mu. Hatimu patut bersyukur menyambut panggilannya. Jangan keraskan hatimu, penuhi panggilannya. Allah-Mu telah mengundangmu, jangan berdalih, datanglah segera, ke surga datanglah. Kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau dan di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kasihanilah diriku dan kelakuanku. Ku tahu Tuhan, sering ku sesat di jalanku. Ampunilah ya Tuhan dosaku. Tuhan tolonglah, teguhkan iman percayaku, arahkanlah ke surga tujuan hidupku. Demi anak-Mu, dengar doaku. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita mempunyai imam yang besar, yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka,
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus, kau telah naik ke negeri Baka. Kaulah Yesus Tuhan kami, kami taat sampai mati, tuntut umat-Mu masuk surga-Mu. Utuslah Roh-Mu pada umat-Mu dan penuhi diri kami, memantapkan langkah kami ke hadirat-Mu, masuk surga-Mu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus tertulis dari Ibrani 11 ayat 1-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Engkau Panglima perkasa, kau pada hari inilah kau naik ke tata surga. Tugasmu sudahlah genap, engkau setia dan tetap menebus manusia. Tabah, gagah, dan mulia kau kembali naik ke surga di sebelah kanan Bapa. Engkau kepala gereja dan kamilah anggotanya, tubuhmulah gereja. Engkaulah sumber hidupnya yang memberikan sejahtera kepada jemaat-Mu. Bimbing, pimpin hati kami agar kami jadi saksi
kemuliaan-Mu Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan persembahan untuk pelayanan pengembangan masyarakat HKBP. Hari ini Kamis 21 Mei 2020, pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan untuk pelayanan pengembangan masyarakat HKBP. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Allah pencipta semesta, yang maha kudus dan suci, tiada batasnya kasih-Mu yang Kau beri. Nyatalah kasih sayang-Mu dengan sang surya yang Kau beri, dan sawah ladang yang subur yang Kau beri. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin bahwa seluruh penatua dan seluruh warga jemaat tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan, dan mengikuti ibadah dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, walaupun kita mengikutinya di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia,
beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Mamaritahon barita nauli tunasa natinokma. Pada saat ini tentu kita di dalam sukacita, karena pada saat ini kita dapat merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun kita merayakan, memperingatinya di masa-masa sulit, di masa-masa yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir dan membuat kita mengikuti dan beribadah di rumah masing-masing. Namun yang sangat perlu kita ingat, kenaikan Yesus ke surga bukan hanya sebatas sekedar merayakan, memperingati, atau hanya sebatas sekedar seremonial saja. Kita harus mengetahui makna, arti yang sangat mendalam dari kenaikan Yesus ke surga yang saat ini kita rayakan, peringati, untuk semakin mengetahui tugas dan tanggung jawab kita. Justru tugas dan tanggung jawab itulah yang sering terabaikan, terlupakan, dan tidak dilaksanakan umat yang percaya kepada Yesus. Apa tugas dan tanggung jawab umat yang percaya atas kenaikan Yesus ke surga? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adanya suatu amanat, pesan, pengutusan agung bagi umat yang percaya. Di antara kebangkitan dan kenaikan Yesus, ada suatu amanat, pesan, pengutusan agung yang harus dilaksanakan para murid dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dapat kita temui nas pendukung dari keempat Injil, yaitu Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Lukas 24 ayat 47 sampai dengan ayat 49, Yohanes 20 ayat 21 dan seterusnya, dan juga dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Setelah Yesus bangkit dari kematian, bukti kebangkitannya, Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada Maria dan dua murid yang sedang berjalan. Apa yang mereka lihat diberitahukan kepada murid-murid, tetapi apa yang mereka beritahukan membuat murid-murid tidak percaya. Akhirnya Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada ke-11 murid dan mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tidak percaya identik dengan sikap yang tercela dan kedegilan hati. Itu sebabnya Yesus mencela mereka. Ternyata kebangkitan Yesus adalah bukti terhentinya kuasa iblis dan kematian.
Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa telah berakhirnya, selesainya, sempurnanya pekerjaan Allah di dalam dan oleh Yesus, yaitu kasih, keselamatan, kehidupan melalui penebusan atas dosa-dosa kita manusia. Ada banyak karya keselamatan yang diperbuat, dilakukan Allah untuk menyelamatkan kita dan dunia ini. Karya keselamatan yang dari Allah telah sempurna dilakukan di dalam Yesus Kristus. Ada dua hal karya keselamatan yang dilakukan Allah di dalam Yesus yang tidak dapat terlupakan. Yaitu yang pertama, karya keselamatan Kristus yang dilakukan dalam status kerendahannya, kehinaannya yang diawali dari kelahirannya, penderitaannya, kesengsaraannya di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Yesus yang datang dari ketinggian, dari kemuliaan, justru turun kepada kerendahan, bahkan di bawah kerendahan. Itulah karya keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus, yang dilakukan dalam status kerendahan dan kehinaan. Yang kedua, karya keselamatan Kristus yang dilakukan dalam status kemuliaannya, ketinggiannya yang diawali dari kebangkitannya, kenaikannya ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan kedatangannya kedua kali yang kita nantikan. Karya keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus dilakukan dalam status kerendahan telah selesai, berakhir, bahkan sempurna. Sehingga karya keselamatan itu juga dilakukan Allah dalam Yesus dalam status ketinggiannya. Bukankah seluruh karya keselamatan Allah sangat sempurna di dalam Yesus? Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanat pesan pengutusan agung kepada murid-murid dan setiap yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit. Karena Yesus telah melakukan dan mengakhiri apa yang disuruhkan Allah, yaitu kehendaknya. Yesus melihat dalam diri murid-murid adanya suatu persekutuan, adanya suatu jemaat, sehingga lewat murid-murid terwujud suatu persekutuan koinonia, kesaksian marturia, dan pelayanan diakonia. Karena itulah sebelum Yesus naik ke surga, memberikan pesan amanat pengutusan agung kepada murid-muridnya. Kini Yesus memberikan amanat pesan pengutusan agung kepada murid-murid dan setiap orang percaya sampai akhir zaman, yaitu pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Penciptaan Allah terhadap langit dan bumi serta segala isinya selalu diawali dengan perkataan berfirmanlah Allah. Jadi Injil pun harus diberitakan kepada segala makhluk tanpa kecuali. Manusia harus berkuasa untuk mempertahankan bahwa seluruh ciptaan Allah semuanya itu baik, sungguh amat baik. Maka manusia harus memelihara, harus melestarikan, harus merawat seluruh ciptaan Allah yang semuanya itu baik, sungguh amat baik. Bukan merusak dari apa yang diciptakan Allah. Dengan merawat, memelihara, melestarikan, tentu memberitakan Injil. Karena firman Injil adalah hidup dan kekuatan, kebenaran, keselamatan dan kehidupan, kesukaan besar, pendamaian, pemberitaan salib. Firman itu harus menjadi pesan Injil yang harus diberitakan ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk, yang dapat kita baca dalam Matius 28 ayat 19 dan juga pada nas kita ini Markus 16 ayat 15. Kita pasti ingat
Bagaimana bumi ini ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa dan bagaimana riwayat terjadinya pemusnahan bumi dan segala makhluk melalui air bah. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tetapi firman Allah kepada Nuh agar mendapat kasih karunia dan keselamatan dari keputusan Allah untuk mengakhiri hidup segala makhluk dan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi, agar Nuh membuat sebuah bahtera dari kayu gofir untuk mendapat kasih karunia dan keselamatan yang dari Allah bersama istri, anak-anak dan istri anak-anaknya, serta satu pasang dari segala yang hidup dari segala makhluk, yang kita dapat baca dari Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ayat 22. Tentu untuk mendapat kasih karunia dan keselamatan yang dari Allah harus pergi untuk berbuat, melakukan apa yang diamanatkan, dipesankan, disuruhkan oleh Allah. Inilah amanat pesan pengutusan agung yang terbesar dari Yesus. Bahkan menjadi amanat pesan dan pengutusan agung untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk, agar lewat pemberitaan Injil itu semua manusia termasuk beroleh kasih karunia, anugerah dari Allah dalam Yesus Kristus. Juga lewat pemberitaan Injil menjadikan dari tidak percaya ketidakpercayaan menjadi percaya dan dibaptis untuk diselamatkan. Tetapi bagi yang tidak percaya akan dihukum. Amanat pesan agung ini untuk pergi dan memberitakan Injil bukan saja berlaku bagi murid-murid yang langsung menerima amanat pesan pengutusan agung ini, tetapi berlaku sampai saat ini dan berlangsung terus menerus sampai kesudahan tiba. Kepercayaan dan percaya harus mendahului baptisan. Bukan terlebih dahulu baptisan kemudian kepercayaan, percaya. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus dari Roma 10 ayat 17. Iman yang lebih utama, kemudian dibaptis. Sebagaimana yang tersalib bersama Yesus yang bertobat dan percaya walaupun belum dibaptis, sehingga dia bersama-sama dengan Yesus di paradiso. Lukas 23 ayat 40 sampai dengan ayat 43. Baptisan adalah bukti dari kepercayaan, percaya yang rela untuk bersama Yesus dalam kematian dan penguburannya, dan bangkit bersama Yesus untuk kehidupan baru, karena telah dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai kekuatan bagi orang percaya untuk diselamatkan. Roma 6 ayat 3 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan adalah suatu tindakan, sikap, keputusan untuk menentukan arah kehidupan dan berangkat dan sadar hidupnya berada di dunia ini dan bangkit untuk memulai hidup yang baru. Percaya mampu mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah
hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah yang dikatakan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Percaya kepercayaan, mengakui, menerima kebenaran yang dari atas, dari Allah. Dan bertemu dengan jalan kebenaran dan kehidupan sebagaimana dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepercayaan bukan bersifat statis, melainkan bersifat aktif dan dinamis. Kepercayaan Kristen tidak diarahkan dan tidak dibawa kepada berbagai persoalan, kepada berbagai pendapat, peraturan, kewajiban, dan tidak diarahkan kepada sesuatu, melainkan kepercayaan orang Kristen diarahkan kepada seseorang, yaitu kepada Dia yang bernama Yesus. Itu sebabnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada kita. Dan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dalam epistel kita Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Baptisan adalah suatu tanda dan suatu materai bagi setiap orang yang percaya. Sebagaimana yang dikatakan Paulus kepada kepala penjara dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Melalui baptisan itu orang yang telah percaya lahir kembali, menerima keampunan dosa dan menerima kehidupan yang kekal di surga. Tanda-tanda akan mengikuti, menyertai setiap orang percaya dan dibaptis yang melaksanakan amanat pesan pengutusan agung, yaitu mengusir setan dalam nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular, minum racun tidak akan mendapat celaka, meletakkan tangan atas orang sakit dan akan sembuh. Hal inilah yang selalu salah diartikan banyak manusia. Tetapi bagi orang yang percaya dan dibaptis tidak akan salah mengartikannya. Setiap orang percaya dan dibaptis akan selamat karena memiliki kuasa dan kekuatan untuk mengusir setan. Artinya setan, iblis tidak ada lagi kuasanya, tidak ada lagi kekuatannya bagi orang yang percaya dan dibaptis. Racun, iblis, setan dan dunia ini tidak ada lagi kuasanya, kekuatannya. Tetapi jangan sengaja meminum racun yang benaran untuk mencoba Yesus dengan memakai nama Yesus. Tentu dampak racun akan berakibat fatal atau celaka. Dan jangan sengaja mempermainkan dan memegang ular yang berbisa, engkau akan dipatok atau digigit. Bukankah dikatakan dalam buku Ende nomor 145 ayat 3? Bolis bege mahatakku nungana terdidiau iko kota luhono kumolo ujunamu au danga dong diam diau Jesus dona puna au ala nilas rohaki saliling liling nai. Ketahuilah hai iblis,
sudah putus rantaimu, diriku sudah dibaptis, tiada lagi kuasamu. Kini aku sepenuhnya hanya Yesus pemiliknya. Aku kini bahagia sampai selama-lamanya. Juga Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bagi orang percaya dan dibaptis mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, yaitu berbicara tentang firman Tuhan, keselamatan dan kehidupan yang dari Allah di dalam Yesus sebagai pemberitaan Injil, dan mampu memberikan kesembuhan spiritual bagi yang sakit spiritual, bagi yang sakit kerohaniannya, melalui penumpangan tangan dan melalui kuasa doa. Mukjizat pasti nyata melalui kehidupan orang yang percaya dan dibaptis. Bahkan wabah pandemi COVID-19 tidak akan mampu mewabah, karena orang yang percaya dan dibaptis mengetahui cara untuk memutus mata rantai COVID-19 melalui kedisiplinan hidup dengan menjaga diri, menjaga jarak, cuci tangan, dan terlebih tetap beribadah dan berdoa. Setelah amanat pesan pengutusan agung disampaikan Yesus, maka terangkatlah Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bukti telah selesai, berakhir, final segala penebusan, penyelamatan, kehidupan dalam diri Yesus selama di dunia ini, dan bukti kekuasaan dan kemuliaan duduk di sebelah kanan Allah. Pesan amanat pengutusan agung yang telah disampaikan, diberikan Yesus kepada murid-murid, tidak lagi milik Yesus dan tidak lagi menjadi tugas dan tanggung jawab Yesus, melainkan menjadi milik, tugas dan tanggung jawab murid-murid dan orang yang percaya dan dibaptis sampai akhir zaman, untuk pergi memberitakan Injil kepada seluruh makhluk dan ciptaan. Orang yang percaya dan dibaptis tentu hidupnya mampu dan dapat dan bisa menjadi kabar baik dan menjadi pesan Injil di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan bagi segala makhluk dan ciptaan. Mampu melestarikan seluruh makhluk dan ciptaan Tuhan di bumi ini. Kuasa pun tidak tergantung dari murid-murid dan orang yang percaya dan dibaptis selaku penerima pesan amanat pengutusan agung, yaitu kuasa itu adalah bergantung kepada Yesus yang menyampaikan, memberikan pesan amanat pengutusan agung itu. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itulah kuasa yang diberikan Yesus itu kepada kita yang menerima amanat pesan dan pengutusan agung itu. Kini tinggal murid-murid dan orang percaya dan dibaptis dari generasi ke generasi harus pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Jadikanlah hidupmu menjadi kabar baik dan menjadi pesan Injil bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, dan Tuhan turut bekerja dalam peneguhan firman yang kita beritakan itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ingatlah, kenaikan Yesus ke surga telah disampaikan, diberikan amanat pesan pengutusan agung kepada kita. Dan kenaikan Yesus ke surga adanya tempat yang pasti dan tempat yang tertentu bagi kita, yaitu surga. Karena itu jadikanlah dirimu menjadi kabar baik dan pesan Injil untuk memenuhi amanat pesan dan pengutusan agung yang dari Yesus yang telah naik ke surga. Amin. Kita berdoa. Segala puji, syukur kami sampaikan kepadamu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, atas firman Tuhan yang telah kami dengar,
dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang telah benar-benar sempurna menyelesaikan, mengakhiri untuk keselamatan kami dan untuk keselamatan dunia. Melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Engkau memberikan amanat pesan pengutusan agung bagi kami orang yang percaya dan dibaptis untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Itulah tugas dan tanggung jawab kami orang yang percaya dan dibaptis. Biarlah melalui Roh Kudus menguatkan kami untuk memenuhi amanat pesan pengutusan agung yang telah Tuhan berikan sampaikan kepada kami, sehingga kami berangkat pergi untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Biarlah melalui kenaikan Yesus ke surga, kami menjadikan seluruh kehidupan kami menjadi kabar baik, menjadi pesan Injil bagi sesama kami, bagi seluruh makhluk. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk dapat memelihara dan melestarikan segala ciptaan, supaya kami dapat memberikan kehidupan. Karena Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kami. Berkat kasih karunia Tuhan yang memberkati seluruh penatua, keluarga dan anak-anak. Berkat kasih karunia Tuhan juga memenuhi kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, sehingga beroleh hikmat pengertian, kekuatan kesehatan. Tuhan jauhkan segala mara bahaya dan segala penyakit. Bila segala apa yang diminta sesuai dengan kehendak Tuhan dapat Tuhan berikan dan sampaikan pada waktunya. Begitu juga Tuhan bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu yang belum mendapat keturunan. Tuhan berkati para rahim ibu untuk memberikan berkat keturunan di tengah-tengah keluarga yang belum mendapat keturunan. Tuhan berkati kesembuhan, kesehatan bagi jemaat-Mu yang sakit, supaya beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh dokter, perawat, alat-alat medis dan segala obat, agar Tuhan mendatangkan kesembuhan, kesehatan bagi yang sakit. Berikan Tuhan jodoh yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, bagi anak-anak jemaat dan penatua-Mu yang pantas untuk berumah tangga. Begitu juga Tuhan kami berdoa di masa-masa sulit dan masa-masa yang sangat berat akibat pandemi COVID-19 yang saat ini belum berakhir dan berlalu. Kami memohon kepada Tuhan agar lewat kuat kuasa Tuhan dan pengasihan Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan berakhir dari kami, dari bangsa kami, dan dari bangsa di dunia ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sambil menyampaikan persembahan, kita bernyanyi.
Yesus berpesan, beritakan Injilnya, kabar baik bagi dunia, kabar baik bagi dunia. Beritakanlah Injil kerajaannya bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergema, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turut berseru, Tuhanlah Raja atas dunia, alam raya pun bersoraklah. Mari bergemar, hamba Tuhan bangkitlah, Injil Tuhan beritakanlah, Injil Tuhan beritakanlah. Berdayakanlah semua orang beriman di setiap waktu dan tempat, dalam perubahan yang cepat. Kabar yang baik inilah bantuan bagi orang yang lemah, orang tertawan dibebaskannya, yang berduka dihiburkannya. Tegakkan keadilannya, yang buta pun celingkan matanya. Beri kedamaian bagi semua, kebenarannya pun nyatalah. Amin. Sungguh kita seluruh jemaat Tuhan yang percaya padanya, kenaikan Yesus ke sorga adalah sukacita bagi kita, dan bukti tempat kita adalah sorga setelah kita mengakhiri pertandingan iman kita selama di dunia. Kenaikan Yesus ke surga juga memberikan pesan amanat agung bagi kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sukacita kami sungguh sempurna saat ini, karena melalui kenaikan-Mu ke surga, kami mempunyai tempat di surga setelah kami mengakhiri pertandingan iman kami di dunia. Walaupun kami saat ini menghadapi masa-masa sulit dan berat akibat pandemi COVID-19 yang melanda kami, bangsa kami dan bangsa di dunia, namun kami percaya bahwa akhirnya dunia ini bukan tempat kami yang tetap, tetapi surga adalah tempat kami yang kekal. Karena itu, kami akan pergi untuk menjadikan hidup kami menjadi kabar baik kepada seluruh makhluk di dunia ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kepada seluruh penatua dan seluruh jemaat Tuhan melalui ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tentu semangat kita dan sukacita kita tetap di dalam Tuhan, sehingga kita dapat bersukacita mengikuti ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah melalui ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga semakin memampukan kita untuk melaksanakan amanat pesan pengutusan agung dari Yesus yang telah naik ke surga. Dan ini harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan juga kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh penatua dan seluruh jemaat agar kita tetap beribadah kepada Tuhan dan selalu berdoa supaya kita semakin dimampukan untuk melewati dan menghadapi yang masih kita hadapi, masa-masa sulit, masa-masa yang berat akibat pandemi COVID-19 ini. Kita yakin dan percaya kuat kuasa Tuhan dan pengasihannya, pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari kita, dari bangsa kita, dan dari seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.